Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7131 sampai dengan bab 7134. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7131. Berbicara tentang ini, Harvey York menatap Nyonya Perkins dengan acuh tak acuh. Untuk yang satu ini, dia sama sekali tidak menyukainya sekarang. Nyonya Perkins menggertakkan giginya, menatap Guerra Perkins setelah sekian lama, dan berkata, "Benar, tebakanmu benar. Akulah yang mengkhianatimu. Aku menjual identitasmu kepada orang lain. Selain itu hampir membunuhmu. Ketika saya mendapat berita di pagi hari, saya adalah orang pertama yang menyebarkannya." Wajah Guerra Perkins menunjukkan kesedihan yang lebih menyedihkan. Dia menggertakkan giginya, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kenapa?" Nyonya Perkins mencibir, dengan sedikit jijik di wajahnya. "Menurutmu kenapa? Biarkan aku memberitahumu, alasannya sangat sederhana. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah hidup satu hari pun dengan damai. Aku di pengasingan atau bersembunyi. Saya tidak ingin menjadi kaya dan berkuasa, saya hanya ingin menikmati sedikit kehidupan yang damai, seperti orang biasa. Tapi, saya tidak bisa melihat hari seperti itu. Jika ini adalah kasus, mengapa saya tidak bisa memecahkan pot? Mengapa saya tidak bisa menjual Anda dan menukar uang dalam jumlah besar, dan sisa hidup saya akan makmur? Jadi, saya menjual Anda, selama Tuan Muda Chen bisa mendapatkan bab surga dan manusia. Aku bisa mendapatkan 100 juta, lalu ubah wajahmu dan jalani hidup yang kuinginkan. Tapi aku tidak menyangka bajingan itu bahkan berkomplot melawanku. Sekarang, uang saya hilang. Hidup saya sudah berakhir." Berbicara tentang ini, Nyonya Perkins terlihat putus asa dan sedih. Wanita menawan ini telah lama berada di bawah beban hidup dan menjadi histeris, hampir seperti orang gila. Dia membawa semuanya sendirian. Guerra Perkins terkejut sesaat, kemarahan di matanya perlahan menghilang saat ini, digantikan oleh permintaan maaf. Jelas, dia sangat memahami wanita itu. Dia sendiri ingin menjalani kehidupan yang stabil, tetapi tanpa diduga, semuanya sia-sia pada akhirnya. Kalau sudah begini, apa yang salah dengan wanita saya yang ingin hidup stabil dan ingin mengubah segalanya? Nyonya Perkins menegakkan dadanya saat ini, tersenyum masam, dan berkata, "Benar, aku baru saja menjualmu. Jika kamu ingin membunuhku, terserah kamu. Tidak apa-apa jika aku mati. Jika aku mati, aku tidak harus bertarung menjalani hidup yang bukan manusia atau hantu. Tapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu kamu harus membunuhku dengan tanganmu sendiri. Aku ingin kamu hidup dalam rasa sakit dan rasa bersalah sepanjang hidupmu." Setelah mengatakan ini, Nyonya Perkins mencibir dengan tegas. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan suaranya, ada sedikit kesedihan dan sedikit kebencian. Dia membencinya. Guerra Perkins menghela nafas, dan setelah sekian lama, berkata, "Tuan Muda York, saya tidak membencinya, biarkan saja dia pergi." Harvey York melengkungkan bibirnya, tetapi merasa ada yang tidak beres. Ketika Nyonya Perkins mendengar ini, dia tetap diam. Pada akhirnya, dia berjalan di depan Guerra Perkins, menamparnya dengan backhand, lalu berbalik dan pergi. Saat melewati Harvey York, Nyonya Perkins mencondongkan tubuh ke depan dan membungkuk 90 derajat. Sopan santun sudah cukup. Adegan inilah yang membuat mata Harvey York menyipit lagi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, terkekeh, dan berkata, "Kamu adalah leluhur ninja." Mari kita lanjutkan bab 7132. Harvey York berkata dengan ringan, "Karena kamu memiliki bau penduduk pulau di tubuhmu." Sebelum Harvey York selesai berbicara, dia melihat Nyonya Perkins bergerak langsung ke arah penyelamatan Harvey York. Saat sosok itu masih di udara, dia melambaikan tangannya, dan serangkaian kunai berterbangan. Kunai ini semuanya bersinar dengan cahaya biru, yang terlihat sangat mempesona. Siapapun yang tergores sedikit, jika penyelamatan tidak tepat waktu, saya khawatir mereka akan kehilangan nyawanya. Diego Chen cukup terkejut melihat adegan ini, jelas tidak terduga, kata-kata santai Harvey York tidak hanya mengetahui identitas Nyonya Perkins, tetapi juga memaksa pihak lain untuk mengambil tindakan secara langsung. Tapi ini normal, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati. Pada kenyataannya, selama seluruh proses, ketenangan dan postur tubuh Nyonya Perkins yang sesekali tidak mungkin seperti wanita biasa.
Ledakan mematikan yang tiba-tiba pada saat ini tampaknya diharapkan, yang bisa dimengerti. Ketika Guerra Perkins melihat adegan ini, wajahnya bahkan lebih menyakitkan. Jelas, dibandingkan dengan pengkhianatan tak berdaya dari orang di sebelah bantalnya, momen ketika identitas pihak lain terungkap membuatnya lebih sakit. Ding ding ding. Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengambil pisau buah di atas meja, dan menjentikkannya dengan santai. Seiring dengan gerakan Harvey York, suara renyah keluar. Pada saat yang sama, mereka yang menderita tanpa henti dibuang. Tapi Harvey York memanfaatkan situasi tersebut dan menendangnya langsung ke tubuh Nyonya Perkins. Nyonya Perkins terkejut, memuntahkan seteguk darah dengan "wow" dan kemudian berlutut di tanah. Rasa sakit yang parah terasa di sekujur tubuhnya, dan dia hampir menangis. Kesadarannya menjadi kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Diego melangkah maju sambil mencibir, dan menamparkan wajah Nyonya Perkins dengan punggung tangannya, merobohkan taring yang muncul di mulutnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melepas pergelangan tangan dan kaki Nyonya Perkins. Saat ini, Nyonya Perkins menjadi tawanan, dan kehilangan semua kekuatan tempurnya, akan sangat sulit baginya untuk mati. Ketika Guerra Perkins melihat adegan ini, ekspresi tak tertahankan muncul di wajahnya. Tuan Muda York, bagaimana Anda bisa menebak bahwa dia adalah leluhur ninja? Harvey York berkata dengan ringan, mengetahui Jie Cheng, jarang bisa untuk bersaing dengan tetua Jie Cheng. Tidak mungkin menjadi orang biasa. Perbedaannya adalah apakah dia dari Jie Cheng atau Gao Tianyuan. Leluhur ninja Dao itu hilang. Itu hanya kebohongan acak, dia mengungkap identitasnya secara tak terduga. Berbicara tentang ini, Harvey York berkata sambil berpikir. Mungkinkah itu karena kamu sudah lama tidak berlatih di Dao ketahanan leluhur, dan kamu tidak sabar seperti sebelumnya? Mendengarkan kata-kata Harvey York, pada saat ini, Nyonya Perkins berkata dengan susah payah, Harvey York, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Harvey York dengan senyum tipis, dia berkata, saya terkejut, dan semua kepahitan dibuang. Masalahnya telah sampai pada ini, apa yang ada berpura-pura? Nyonya Perkins mendengus dingin, saya suka budaya pulau, bukan? Saya seorang wanita cantik, ketika Anda pergi ke negara kepulauan untuk belajar di luar negeri, apakah masuk akal untuk belajar sedikit ninjutsu? Saya memberitahu suamiku semua pengalaman ini. Aku tidak percaya kamu bisa salah padaku. Bagaimanapun, aku sudah mengkhianati suamiku, dan aku ingin membunuhnya. Jika kamu ingin mengikis, sama-sama. Tetapi saya harus mengakui bahwa saya adalah seorang penduduk pulau. Lagi pula tidak mungkin. Mari kita lanjutkan bab 7133. Mendengar bahwa Nyonya Perkins masih berdebat ketika dia akan mati, pada saat ini, Diego Chen tercengang. Gaya menyesatkan persis sama dengan gaya ninja leluhur ninja Dao, bagaimana denganmu? Harvey York melengkungkan bibirnya. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa ninja leluhur ninja Dao, untuk memudahkan identifikasi satu sama lain. Jadi, mereka akan meninggalkan bekas bunga sakura di tempat paling rahasia di tubuh mereka. Jika aku tidak salah, Tuan Perkins pasti pernah melihatnya. Tentu saja, saya percaya Nyonya Perkins pasti akan mengatakan bahwa itu adalah tato yang ditinggalkan oleh masa muda dan ketidaktahuan. Catatan tentang ini di Jie Cheng, dan tidak sulit untuk menemukan bukti. Jadi, Nyonya Perkins, masalahnya sudah sampai di sini. Apakah masih perlu melawan sampai akhir? Tubuh lembut Nyonya Perkins bergetar sedikit pada saat ini, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York dapat dengan mudah melihat melalui semua penyamarannya. Yang paling penting adalah, dan menemukan salah satu kekurangan terbesar dalam dirinya. Dalam keadaan seperti itu, sungguh tidak masuk akal untuk terus berbicara keras dan pergi ke Eropa untuk melawan. Kamu. Pada saat ini, Guerra Perkins juga duduk dengan ekspresi muram. Dia menggertakkan giginya, memandang Nyonya Perkins dengan sangat sedih dan marah, dan berkata, istri, apakah kamu benar-benar seorang penduduk pulau? Emily mencibir, tetapi tidak menanggapi. Tapi saat ini, persetujuan sama dengan pengakuan terselubung. Melihat adegan ini, Guerra Perkins menutup matanya kesakitan. Jika Emily mengkhianatinya hanya karena dia tidak tahan menghadapi kesulitan, dia bisa menerimanya dan tetap merasa bersalah. Tapi identitas Emily, jika dia benar-benar seorang penduduk pulau, maka itu menunjukkan bahwa kenalan kedua belah pihak adalah lelucon besar. Harvey York menghela nafas saat ini, dan berkata, jika saya tidak salah, ketika Anda menghapus sidik jari Anda,
Anda ditemukan oleh orang-orang dari negara pulau atau Gao Tianyuan. Karena, setelah itu, seharusnya seseorang dapat mengetahui identitas Anda. Dan bab surga dan manusia di tangan Anda, bagi Gao Tianyuan, harus dimiliki. Untuk orang pulau, ciri karakter terbesar adalah mereka dapat menahan napas dan mampu untuk keuntungan jangka panjang, kejamlah pada musuh dan bahkan lebih kejam pada dirimu sendiri. Jadi untuk mengambil surga dan manusia di tanganmu, Tuan Perkins, sebagai hal yang biasa. Drama besar dimulai dengan satu langkah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu dan Nyonya Perkins akan berakhir. Bagaimana kita bertemu. Namun, aku bisa memprediksi bahwa itu pasti akan menjadi plot yang lebih berdarah daripada drama TV. Tuan Perkins, orang-orang seperti Anda akan percaya bahwa Nyonya Perkins adalah takdir Anda yang ditakdirkan dalam hidup ini. Petik 2. Jadi, bahkan jika Anda melarikan diri, Anda akan bersamanya. Beralasan, dan analisisnya didasarkan pada kebiasaan orang pulau membunuh dan menghukum hati mereka. Oleh karena itu, meskipun Harvey York tidak menceritakan detailnya, dari beberapa kata-katanya, Guerra Perkins juga mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan kemudian menunjukkan senyum dingin. Jelas, manisnya dulu patut diingat, tapi faktanya saat ini begitu kejam dan menggelikan. Saya harus mengakui bahwa penduduk pulau sangat tenang. Tapi mereka mungkin meremehkan kecurigaan Anda, Tuan Perkins. Harvey York berkata dengan penuh minat. Bahkan di saat yang paling sulit, ketika kamu bertemu dengan cinta dalam hidupmu, kamu masih belum mengungkapkan rahasia terbesarmu. Mari kita lanjutkan bab 7134. Mungkin, dalam pikiran bawah sadar Anda merasa ada yang salah dengan Nyonya Perkins. Atau mungkin, Anda hanya berpikir bahwa dia akan lebih aman jika Anda tidak memberi tahu dia tentang beberapa hal. Harvey York mengangkat bahu. Tapi faktanya, setelah mengikutimu begitu lama, Nyonya Perkins tidak mendapatkan apa-apa sampai kemarin, kan? Guerra Perkins mengangguk dan berkata, benar, awalnya aku memiliki keraguan dan penolakan terhadapnya secara tidak sadar, jadi aku menceritakan segalanya padanya, tapi aku tidak mengatakan apa-apa tentang surga dan manusia. Guerra Perkins memiliki ekspresi kenangan di wajahnya, dan kemudian dia tersenyum masam lagi. Dan kemudian, seiring berjalannya waktu, saya tidak lagi meragukan istri saya. Tapi saya takut jika saya menceritakan hal-hal itu akan menyakitinya, jadi saya tetap memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan memilih untuk tutup mulut. Kupikir, selama aku tetap diam dan benar-benar melupakan masalah ini, hidup kami akan stabil. Guerra Perkins menghela nafas dalam diam, ekspresinya penuh dekadensi. Emily mencibir saat ini, dan berkata, Guerra, kamu tidak perlu menangis dan berpura-pura berbelas kasih di sini. Kamu tidak pernah mempercayaiku sama sekali. Sekarang kamu berbicara seolah-olah kamu sangat mencintai saya. Guerra Perkins tersenyum pahit, tidak terlalu banyak penjelasan tentang masalah ini. Harvey York melanjutkan, omong-omong, paranoia semacam ini telah melindungi Anda, Tuan Perkins, sampai batas tertentu, tetapi itu juga menghabiskan kesabaran Gao Tianyuan. Seorang wanita, dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Jadi Gao Tianyuan merasa bahwa tidak lagi cukup hanya mendapatkan bab surga dan manusia. Bab surga dan manusia yang kamu miliki harus digunakan sepenuhnya, dan harus ada lebih banyak kegunaan. Jadi, Gao Tianyuan memulai rencana baru. Itu adalah menggunakan identitasmu, dan bab surga dan manusia yang mungkin ada di tanganmu, untuk mengintensifkan konflik antara aku dan Burion Chen. Itulah mengapa kami bertemu denganmu. Dengan Anda identitasnya bocor. Dengan panggilan telepon Emily. Dari sudut pandang ini, semuanya masuk akal. Wajah Emily menjadi pucat ketika mendengar kata-kata itu, dan matanya penuh ketidakpercayaan, seolah-olah tanpa diduga, Harvey York telah melihat semua plot Gao Tianyuan. Guerra Perkins juga terkejut saat ini, lalu mengangguk dan berkata, saya ingat dua hal. Kami tidak melewati aula seni bela diri Longman secara kebetulan hari itu, tetapi Emily meminta saya untuk pergi ke teater. Setelah pergi, Emily menyimpan nomor telepon Anda untuk pertama kalinya. Saya tidak meragukannya, saya pikir dia hanya ingin membantu saya memperluas kontak saya. Tapi saya tidak berharap. Harvey York melanjutkan, perkembangan masalah ini sebenarnya terkait dengan Gao Tianyuan. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan dalam rencana mereka. Misalnya, saya benar-benar mencari masalah dengan Alexandra untuk Tuan Perkins, dan kedua belah pihak bahkan bertengkar. Namun, ada satu hal yang tidak diharapkan Gao Tianyuan,
yaitu, Tuan Perkins, Anda tiba-tiba menyebutkan lokasi bab surga dan manusia. Tanpa diduga, Gao Tianyuan tidak memiliki cara untuk mendeteksi kebenaran. Itu sebabnya ada adegan Burion Chen muncul. Berbicara tentang momen ini, Harvey York ekspresinya menjadi semakin aneh. Biarkan putra tertua olah bela diri Chen yang bermartabat, Burion Chen, membantu Anda menemukan jalannya. Gao Tianyuan sangat cakap. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.